Ya, ini saya lagi buat masker untuk disumbangkan. Maskernya terbuat dari 2 lapis bahan, ya, bahan yang dalam dan untuk bahan yang luar. Bahan ini kita bikin patron seperti ini, diharapkan untuk menutup bagian depan muka seperti ini. Sudah kita potong bagian dalam dan bagian luar, kita jahit sama-sama, kita satukan seperti ini. Kira-kira jadinya akan jadi seperti ini. Yang ini jelas bagian dalam dan luarnya. Sebaiknya mereka juga sarankan jangan sama materialnya, karena supaya mereka bisa membedakan yang mana dan luar, mana dalam dan luar. Mungkin dalam arti kata juga supaya kalau dalam ya pakai dalam terus ya, dan tidak dibolak-balik. Kalau bahannya sama nanti bingung mereka mana yang tadi saya pakai gitu ya di dalam. Dan dianjurkan juga bahannya sendiri, bagian dalam boleh katun biasa, bagian luar diharapkan katun juga atau material lain, tapi lebih ketat tenunannya ya. Jadi malah dianjurkan kalau tidak salah denim boleh, bahan-bahan yang agak tebal sedikit boleh, tapi jangan terlalu tebal, tapi ketat, yang penting ketat tenunannya. Saya ini kalau nggak salah bahan ini namanya twill atau duck cloth. Saya sendiri kurang jelaskan, ini udah ada di rumah saya kebetulan, ini twill. Setelah itu bahan juga jangan bahan yang membuat kita bisa berkeringat. Jadi jangan yang tidak bisa bernafas dan berkeringat, karena bahaya kalau berkeringat nanti nafas kita kan jadi basah ya, dari nafas kita jadi basah bahannya. Setelah itu, setelah kita jahit seperti ini, kita balik inside out ya, kira-kira jadinya seperti ini ya, nice, rapi, sudah disetrika. Setelah itu ujungnya yang ini, yang depan agak lebih panjang sedikit, ini kita lipat seperti ini supaya kita bisa masukkan tali atau elastik. Nah ini kali ini kebetulan contoh saya pakai elastik, jadi bisa masuk ke kuping seperti ini. Ada sedikit anjuran juga bahwa sekarang katanya dianjurkan boleh pakai elastik, tapi kalau bisa pakai tali, karena perawat itu, nurse itu ya, dengan health provider yang lain, mereka kan pakainya itu seharian. Jadi kalau kita pakai begini seharian katanya sakit. So jadi kalau pakai tali, jadi dari sini tuh ditalikan ke atas sini, katanya lebih comfortable. Jadi ya saya usahakan, memang agak sedikit ribet kalau pakai tali karena harus dibuat ya, kecuali Anda sudah punya tali sendiri. Saya sekarang lagi cari cara di internet bagaimana caranya, katanya dari kaos kita buat potong kecil-kecil kaos, dan kalau ditarik bisa jadi tali. Nanti saya cari cara lain, tapi sementara ini saya akan buat tali yang sudah ada saya buat dan atau elastik. Setelah itu kita pakai di atasnya dikasih kawat supaya bisa nempel di hidung seperti ini. Kawatnya sendiri kebetulan saya ada beberapa kawat yang saya punya di rumah seperti ini, atau kawat-kawat yang udah ada di rumah seperti ini. Katanya kawat untuk kerajinan anak-anak itu yang pipe cleaner yang ada bulunya itu juga baik, fleksibel tapi tidak terlalu keras. Oke, saya teruskan sebentar ya. Here at LAX, kita harus percaya aja ya, saat ini sebanyak mungkin kita bisa buat. Mengenai barrier ini sendiri, memang barrier ini banyak, saya juga banyak kritik kalau itu nggak cukup barrier karena ini bahannya begini dan begitu. Betul, memang ini hanya holder, jadi ini disediakan tempat untuk diisi filler. Jadi ini bukan barrier yang 100% mampu untuk menghindari kontaminasi ya. Jadi memang harus ada fillernya, dan fillernya itu rumah sakit atau health providers tahu apa yang mereka mau lakukan. Katanya sih menurut berita
tissue paper atau paper towel pun sudah membantu sekali. Jadi ini sebagai holder, ini adalah tempat untuk memakai untuk carry the filter ya, karena kita nggak mungkin bisa pegang terus begini paper towel atau begitu. Satu bahan yang saya dengar baik untuk filter atau untuk filler itu paper vacuum cleaner bag, paper vacuum cleaner bag. Katanya itu grade-nya itu sama dengan grade mask rumah sakit. So itu hanya info, tapi kita tidak menyediakan dan kita tidak menyediakan filternya di sini, mereka yang menyediakan filternya. Jadi itu aja yang saya bisa share mengenai bahannya. Sekali lagi, yang dalam bisa yang agak sedikit halus untuk muka supaya tidak terlalu kasar, yang luar lebih ketat tenunannya, bahan yang agak lebih tebal sedikit dan lebih ketat tenunannya. Saya kebetulan banyak bahan di rumah, tapi ini yang jadi kendala, bahan yang luar ini yang tidak banyak. Kalau bahan katun-katunnya saya banyak, karena saya senang menjahit dan banyak mengumpulkan bahan. Halo lagi, kita teruskan ya. Kebetulan udah ada beberapa banyak lagi nih contohnya. Jadi tadi udah ya patronnya, caranya, talinya dan segala macam. Nah, mengenai shippingnya, saya ini saat ini join atau ikut ke dalam satu grup di Facebook, namanya Sew Face Mask Philadelphia. Jadi grup ini dibuat baru beberapa minggu yang lalu, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu, karena mereka tahu bahwa banyak sekali keperluan homemade mask ini. Dan kadang-kadang kita bingung mau siapa, rumah sakit mana yang perlu dan siapa yang perlu dan di mana, sehingga grup ini mereka ide membuat grup dan mengumpulkan orang-orang yang membuat dan mencoba mendistribusikannya ke tempat yang memerlukan. Jadi saat ini saya tinggal di Worcester, saya hanya perlu, saya janji, umpamanya saya janji minggu ini, contohnya saya janji 50 buah, hanya perlu memberitahukan mereka dengan mengisi formulir online, saya sudah jadi 50 buah hari apa dan di mana. Nanti mereka akan mencoba mengatur siapa yang menjemput barangnya dan akan dikemanakan. Nah, mengenai pengepakannya, dianjurkan bahwa setelah jadi ini dicuci lagi. Sebelumnya kita sudah cuci, bahannya kita harus sudah cuci, karena juga untuk menjaga supaya bahannya tidak mengkerut lagi. Jadi dicuci dan di dryer. Setelah itu, setelah jadi dicuci lagi, hot water dengan hot cycle, dryer cycle. Setelah kering, sebelum kita keluarkan dari dryer, langsung kita dikeluarkan dan langsung dimasukkan ke dalam ziplock bag. Di ziplock bag dianjurkan untuk tidak terlalu banyak supaya lebih gampang mendistribusikannya. Umpamanya jangan 50 biji dalam satu ziplock bag besar, jadi 10 atau 6 atau 10 atau 12 per bag, tergantung ziplock yang Anda punya. Setelah selesai masuk, langsung diisi lagi, dilap lagi ziplock bagnya dengan hand sanitizer wipe ya, atau antibacterial wipe, jenis apapun yang Anda biasa lakukan, umpamanya Lysol pun tidak apa-apa. Dilap lagi baru dimasukin plastik bag umpamanya atau carrier bag. Nanti mereka akan atur, mereka akan jemput. Kita cuma tinggal taruh mereka telepon atau mereka kasih tahu kita email, kita taruh di depan pintu aja gitu ya. Nah, itu akan mereka distribusikan. Jadi setidak-tidaknya kita tidak harus memikirkan distribusinya, kita hanya berkarya dan terus membuat sebanyak mungkin. Saat ini menurut grup itu keperluan yang mereka sudah tahu dan mereka kumpulkan datanya, keperluannya sekitar 4.500-an atau 4.500-an sampai 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu saya baca, untuk seluruh
seluruh Philadelphia, Greater Philadelphia ya. Dan saat ini grup itu, menurut grup itu sendiri, kita hanya baru bisa 500-an, menyumbang 500. So masih banyak sekali keperluan. Jadi ya terus aja berkarya ya, mudah-mudahan mereka melakukan tugasnya, yaitu mendistribusikan dan mendata siapa yang sudah membuat dengan baik. Ya kita harus